Halo. Saudara, mari kita buka kitab Kidung Agung. Kita akan belajar bagaimana menjadi mempelai yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara bahwa kita semua adalah mempelai-mempelainya. Dan saya rindu supaya setiap dari kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita buka dari Kidung Agung 1 ayat yang kelima. Dari setiap ayat, dari setiap fatsal saya akan mengambil satu ayat. Kidung Agung fatsal yang pertama ayat yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama dengan suara keras. Memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Saudara, yang pertama saudara, sebagai seorang calon mempelai, maka kita ini harus mengerti kelemahan kita. Saudara, ini putri Sunem atau Sulamit saudara ya. Dia tidak minder dengan kelemahannya. Saudara, mungkin putri-putri yang lain begitu cantik. Mungkin putri-putri yang lain saudara ya putih-putih. Mungkin saudara yang lain modelnya saudara ya kuning langsat saudara. Tetapi dia dengan santai berkata, memang hitam saya tetapi cantik. Saudara, ada banyak anak Tuhan saudara yang tidak mengenal dirinya sendiri. Saudara, mereka tidak mengenal kelemahannya. Kalau misalnya ribut terus ya, selalu yang nyalain orang lain. Ya habis sih, ya suami saya itu nggak pernah ngertiin saya. Atau yang suami berkata, habis istri saya sih cerewet banget katanya ya. Yang anak berkata, habis sih orang tua saya, aduh kunonya minta ampun katanya. Saudara, padahal masalahnya di dia. Bahwa dialah saudara yang susah menyesuaikan diri dengan orang lain. Bahwa dialah yang selalu saudara membuat masalah dengan banyak orang. Nah saudara, hari-hari ini mempelai Kristus harus mengenal setiap kelemahannya. Saudara, kita harus sadar dan kita harus bertobat dari setiap kelemahan kita. Saudara, setiap orang yang mengaku kelemahannya, maka Alkitab berkata Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Amin. Saudara, kita juga harus tahu keterbatasan kita. Kalau kelemahan saudara ya atau dosa-dosa itu kita harus akui. Tetapi kalau keterbatasan saudara, kita harus terima. Saudara, ada orang yang tidak bisa musik saudara. Ya memang tidak bakat musik. Saudara, misalnya dia udah belajar setahun, bisanya kunci C melulu saudara ya. Kunci C, kunci D, kunci C, kunci D misalnya saudara. Saudara, tapi ngotot pengen main musik saudara. Nah ini namanya tidak tahu kelemahannya saudara. Saudara, tetapi ada banyak dari kita punya kelemahan. Mungkin yang satu saudara kurang bisa berdoa. Bersyukur. Kalau kita kurang bisa berdoa, pasti Tuhan taruh di keluarga kita ada yang bisa berdoa. Amin. Saudara, mungkin yang satu saudara suaminya ini tidak bisa dengar suara Tuhan. Ya. Kadang-kadang suami itu seringkali saudara ya 90% suami itu kalah dengernya dari istrinya. Saudara ya. Saudara, kalau sama-sama nih dua-duanya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, baik suami maupun istri saudara ya, maka biasanya istrinya lebih peka daripada suaminya. Kenapa saudara? Kalau saudara dengar di mana-mana adanya nenek sihir, nggak ada kakek sihir, betul nggak? Pernah dengar ceritanya di satu negeri ada kakek sihir, nggak ada lah? Adanya nenek sihir, betul nggak? Saudara, karena perempuan itu selalu lebih peka. Saudara, karena itu iblis datangnya ke siapa? Ke perempuan, betul kan? Saudara, tapi bukan cuma iblis, saudara. Yusuf sama Maria sama-sama saudara jadi orang tua Yesus. Yang didatengin malaikat Maria dulu atau Yusuf dulu? Maria dulu. Dari sononya memang udah begitu, saudara ya. Kalau sama-sama anak Tuhan, saudara, maka biasanya saudara yang perempuan itu lebih peka. Nah seringkali saudara, karena yang perempuan lebih peka, yang laki kan belum dengar saudara ya. Nanti kalau yang perempuan bilang, papa saya ngerasa loh uang tabungan kita yang 10 juta mesti dimasukin. Yang laki langsung bilang, lu denger setan atau apa sih katanya ya. Saudara, udah negatif. Ngomongnya bilang, udah jangan fanatik lah. Jangan ngatur, jangan suara Tuhan lah. Saudara, itu orang yang tidak sadar tentang kelemahannya. Tapi kalau kita sadar, begitu istri kita dengar sesuatu, kita berkata, mari kita doa sama-sama. Kita minta peneguhan dan kita lakukan yang Tuhan mau. Amin, saudara ya. Karena kita ini saling membutuhkan. Tapi biasanya wanita dari sononya, saudara ya, emosinya tinggi banget, saudara ya. Saudara, dikit-dikit emosi, baru dengar anak sakit, ya, wah udah panik, saudara ya. Sudah emosi, udah kasihan. Suaminya mungkin masih cool, masih tenang, bilang percaya aja deh, jangan terus marah. Malah bilang, papa mah kagak perasaan ya, tidak punya perasaan ya. Anak udah sakit begini masih bisa kerja, masih santai ya, enggak sungguh-sungguh berdoa. Saudara, setiap kita itu punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi sebenarnya semuanya itu harus saling melengkapi. Amin. Saudara, dan setiap saudara, kita yang bisa bertobat dan mengenali dan membuang kelemahan.
Kita yang bisa mengenal keterbatasan kita dan kita rangkul, bergandeng tangan bersama saudara-saudara kita. Maka kita akan menjadi cantik di dalam Tuhan. Amin. Saudara, dan ini hari-hari. Saudara hanya orang yang mengerti ini, dia menjadi cantik. Karena ada banyak orang yang merasa bisa berjalan sendiri. Dan orang yang merasa bisa berjalan sendiri dan tidak butuh orang lain adalah orang yang sombong. Ini hari-hari saudara, di mana kita harus bisa bersatu. Hanya orang yang bisa bersatu yang akan bisa cantik di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang kita lihat yang kedua. Saudara, dari Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Saudara, Kidung Agung pasal yang kedua ayat 15, kita akan membacanya bersama-sama. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara, kalau kita lihat di sini, saudara ya, kebun anggur. Kita ini semuanya, saudara, kebun anggur. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus adalah anggur dan kita carang-carangnya. Siapa yang tidak berbuah dipotong. Saudara tahu ayat itu? Kita ini semuanya, saudara, carang-carang, amin. Dan kita berbuah, amin. Ya, ada buah roh, saudara tahu kan? Kasih, sukacita, saudara ya, penguasaan diri, saudara, kemurahan, kebaikan, saudara. Coba nanti pulang dicek buahnya. Ya, dicek, saudara. Karena buah itu harus, saudara, dalam hidup kita. Jadi kalau tidak ada buah, saudara ya, ini bahaya, saudara, bisa dipotong. Jadi coba cek kasih kita bagaimana. Bertambah enggak tiap hari. Ya, kesabaran kita bagaimana. Ya, kelembutan kita bagaimana. Kemurahan kita bagaimana. Ini masih dicek. Tapi kita lihat di sini, saudara. Tangkap bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Tuhan tahu kita ini mau berbuah, betul tak? Kita semua mau berbuah. Tapi ternyata ada yang suka, saudara, merusak. Sehingga sebelum berbuah selalu harus berbunga, betul kan? Ini sudah berbunga. Artinya sudah mau untuk berbuah. Tapi ada yang merusak. Itu yang namanya rubah-rubah kecil. Dan rubah-rubah kecil ini seringkali membuat, saudara, kita tidak berbuah. Dan akhirnya kita menjadi mandul. Kenapa dan apa? Ada banyak. Saudara, yang pertama, saudara, biasanya adalah hal-hal yang tidak kita sadari. Saudara, sekali waktu saya menerima seseorang, saudara, yang kesaksian ataupun minta didoakan. Saudara, ini seorang suami istri. Dan mereka pelayan Tuhan, majelis lah istilah kata. Saudara, dan kemudian mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi kemudian mereka terus berantem terus. Berantemnya itu sampai habis-habisan deh, saudara. Terus suaminya itu jujur ngomong sama saya sendiri waktu konseling. Gak tahu kenapa ya, Bu. Kalau lihat istri bisa bosen banget. Kalau lihat cewek lain kok cakep banget katanya ya. Semua cewek lain cakep katanya ya. Tapi istri sendiri jelek katanya. Istri sendiri rasanya nyebelin, bosen, saudara. Nah, saudara, dia bilang saya tuh udah berdoa, bertobat. Kok masih ya seperti itu? Saudara, dan pada waktu itu Tuhan bilang ada sesuatu dalam rumahnya. Saudara, jadi kami ke rumahnya, saya berdoa. Dan kemudian Tuhan kasih tahu, saudara. Saudara, rupanya suaminya ini menyukai ini. Suaminya ini menyukai, saudara ya, lukisan-lukisan Bali. Dan suaminya itu koleksi lukisan-lukisan Bali dan ada banyak lukisan Bali yang dengan telanjang dada dan sebagainya, saudara. Dan Tuhan berkata, itu loh, hobi itu loh yang membuat dia selalu punya celah di mana iblis bisa masuk dalam hidupnya. Saudara, lukisan-lukisan itu, saudara, dibeli dari pelukis-pelukis yang pakai sesajen. Ya, yang melukisnya pakai semedi dulu. Dan juga melukisnya itu bisa semuanya ya bergaya erotis, saudara. Dan Tuhan berkata itulah semuanya singkirin. Bakar kalau perlu, saudara. Dan Tuhan berkata, maka rubah-rubah kecil itu akan ditangkap. Dan mereka akan berbuah. Saya bersyukur suaminya sungguh-sungguh mau bertobat. Itu semua lukisan-lukisan diturunin, dibuang, dibakar semuanya. Dan sampai hari ini mereka menjadi keluarga yang diberkati. Amin, saudara. Kita seringkali tidak tahu. Ada rubah-rubah kecil di dalam hidup kita, saudara. Saudara, itu bisa jadi hobi. Ada beberapa orang hobinya nonton televisi. Setiap kali pulang kerja yang langsung dipencet televisi. Anak enggak diurusin, ngobrol sama istri lupa nonton televisi. Nanti udah bilang nih, dari di kantor bilang, Tuhan pulang saya mau berdoa. Sungguh pulang saya mau berdoa. Tapi begitu lihat di televisi terus nonton, lupa doa. Nanti ingat-ingat jam 12, aduh belum berdoa. Baca Alkitab, doa syut, tidur. Ini rupa. Saudara, dan kalau kita tidak berani berkata tidak,
maka selamanya saudara kita tidak akan berbuah. Saudara, rubah itu bisa berarti teman-teman kita loh. Saya punya seorang teman pada waktu itu konseling. Dia mau saudara. Tapi dia saudara teman-teman bisnisnya itu semuanya saudara hobi judi. Saudara, dan dia tuh wah kalau dari rumah ya rohani banget saudara. Tapi begitu ketemu teman-teman bisnisnya nih semuanya. Saudara, dia bilang judi kecil-kecilan kagak apa-apa lah, cuma taruhan bola ini katanya ya. Untung boleh, kagak boleh. Saudara, tetapi itu menggerogoti sesuatu di dalam kerohaniannya. Itu membuat dia tidak berbuah. Dia tidak berbuah. Saudara, kita boleh mengabarkan Injil kepada siapapun. Tapi kalau ada teman-teman kita yang begitu dekat sama kita, selalu mempengaruhi dan menarik iman kita, maka kita harus berkata tidak. Karena kebiasaan yang buruk merusak, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tinggalkan pergaulan yang buruk. Saudara, rubah-rubah ini banyak dalam hidup kita, saudara. Saudara, ada rubah-rubah lain yaitu saudara sifat-sifat yang kita tidak pernah sadari. Temperamen, saudara ya, atau sifat bawaan itu tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Tetapi itu akan selalu bisa menjadi rubah kalau kita tidak menundukkannya, tidak menangkapnya. Saya punya seseorang yang punya sifat mengasihani diri sendiri. Jadi begitu udah banyak kerjaan nih saudara ya. Terus badan udah pegel semua. Mendadak. Langsung mulai berpikir, hidupku kok kayak begini ya. Sudah 5 tahun kerja, tetap aja gajinya dikit pas-pasan. Ya saya kok enggak punya masa depan ya. Jodoh kagak ada lagi. Anak belum punya, apalagi jodoh aja belum punya, apalagi anak. Saudara ya. Saudara terus kemudian memelas, habis. Setelah itu dia enggak bisa mengucap syukur. Iman hilang, pengharapan hilang. Sukacita hilang, bersungut-sungut. Masih untung saudara ya kalau Tuhan tidak marah. Karena Alkitab berkata ribuan orang saudara mati di padang gurun karena bersungut-sungut. Betul? Nah ini kecenderungan mengasihani diri sendiri. Saudara, ada banyak orang. Saudara, kemarin ada seseorang yang konseling dan dia berkata, kalau misalnya Tuhan baik, kenapa Tuhan membiarkan saya dilecehkan? Saudara, dia dilecehkan oleh seorang pria saudara. Dan saya ngomong begini. Reaksi itu menentukan 90% dalam hidup ini. Kejadian itu cuma menentukan 10%. Saya bilang ada orang yang dilecehkan dan diperkosa. Dan kemudian saya berkata, dia menjadi kepahitan, marah, dan tidak bisa mengasihi lagi. Dan kemudian dia menjadi orang yang mengasihani diri sendiri, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Tetapi ada orang yang diperkosa, dan dia bangkit lagi. Bahkan dia menjadi pembela dari kaum wanita. Dia menulis buku. Dia buka soal itu di media-media. Dan dia jadi pengarang terkenal. Presentator terkenal. Salah satunya Oprah. Saudara tahu Oprah? Saudara, dia mengalami masa lalu yang buruk. Tapi justru itu yang membuat dia naik sekarang. Jadi masalahnya saudara. Bukan di kejadian yang ada di sekitar kita. Tapi bagaimana kita menangkap rubah itu saudara. Di dalam hidup ini. Saya tidak tahu rubah apa yang ada dalam hidup saudara. Tapi saya berdoa, jangan biarkan rubah merusak keinginanmu untuk berbuah. Tuhan tahu setiap dari kita punya keinginan untuk berbuah. Dan itu bagaikan bunga yang sudah bermekaran. Tapi jangan biarkan ada rubah-rubah yang membuat kita tidak pernah berhasil berbuah. Saudara, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Fatsal yang ketiga, maaf. Fatsal yang ketiga, saudara ya. Ayat yang ke-8. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang, karena kedahsyatan malam. Saudara, rupanya Salomo ini seorang pria yang berbeda, saudara. Ada banyak pria menginginkan istrinya lemah gemulai, nggak pernah bawa pedang, saudara ya. Dan kemudian saudara jadi penakut, saudara. Tetapi Tuhan, saudara, yang diwakili oleh Salomo tidak seperti itu. Dia mau setiap mempelainya menjadi seseorang yang membawa pedang dan terlatih dalam perang. Amin. Saudara, pertama bawa pedang. Banyak anak Tuhan dalam hidupnya ini tidak pernah bawa pedang, saudara. Kalau ketemu, saudara, tiba-tiba saudara ada di depan nih, ya, yang mau nodong kita, saudara. Yang keluar malah, aduh, latah, saudara. Tiba-tiba keluarlah kata-kata kotor, atau tiba-tiba gagap ketakutan. Tapi ada, saudara, yang pada waktu di depan, saudara, ya, ada orang yang mau merampok yang keluar firman Tuhan. Karena selalu dalam hidupnya bawa pedang. Amin, saudara. Saudara, dalam hidup kita ini bawa apa?
saya membaca sebuah buku saudara tentang martir. Dan di situ cerita tentang Watchmeni saudara. Dan juga para martir-martir saudara di Cina. Saudara, pada waktu itu mereka dipukul saudara ya. Mereka masih bisa saudara bertahan. Mereka masih bisa bersyukur walaupun dipukul, difitnah saudara ya. Diadu, ini orang-orang Cina luar biasa saudara, mereka masih bertahan. Terus kemudian saudara, para komunis ini ingin mempermalukan mereka. Saudara, dan kemudian para pendeta ini disuntik narkoba istilahnya. Saudara, disuntik narkoba yang membuat orang ini jadi gila saudara. Saudara, pada waktu setelah disuntik narkoba itu, saudara dia ditaruh di depan umum. Saudara, beberapa itu ada yang gila saudara ya. Dia mulai ngoceh, bilang lapar, lapar. Dan saking karena tidak dikasih makan dan pikirannya terus saudara kepada makanan. Dia lihat sandal itu dimakan saudara. Ya, karena lapar. Saudara, ada yang dia sakit hati sebenarnya saudara ya, sama komunis yang mukul yang apa. Pada waktu itu dia maki-maki. Ya, semua komunis itu dimaki-maki, bilang dasar beko, apalah mungkin semua keluar perkataan yang kotor. Tapi saudara, di situ dikatakan pada waktu Watchmeni saudara disuntik narkoba, itu yang keluar firman saudara. Dia ngoceh firman, udah fly tidak sadar itu yang keluar firman semuanya saudara. Ayat-ayat firman itu saudara terus saudara dia keluarkan. Saudara, karena dia selalu membawa pedang dalam segala sesuatu. Pada waktu diselidiki 3 tahun sebelum Cina masuk masa aniaya, Tuhan menyuruh Watchmeni untuk menghafalkan tiap ayat firman Tuhan. Karena itu dia isi setiap harinya dengan firman. Dia hafalkan, dihafalkan, dihafalkan. Dan pada harinya, pada waktu semua orang ingin mempermalukan, justru yang keluar kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini, mari isi hidup kita dengan firman. Biarkan pedang itu ada dalam hidup kita. Amin. Saudara, keluar firman. Sehingga menghadapi apapun yang keluar itu firman. Saudara, pada waktu ada seseorang yang mengecewakan, langsung keluar firman. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara, pada waktu saudara mungkin ada orang yang bikin saudara ya panas kesal, saudara keluar firman, jadilah tenang dan tetap berdoa. Mungkin saudara kehilangan sesuatu, yang keluar akan firman saudara, bahwa harta di dunia ngengat dan pencuri memang akan mencurinya, tapi kumpulkanlah harta di surga. Kalau saudara belajar saudara ya, untuk setiap hari saudara ada firman, dalam kondisi apapun yang keluar firman. Saudara, hari Sabtu yang lalu, pada waktu saya mau berangkat pelayanan, saudara, tiba-tiba mobil saya ditabrak dari belakang, saudara. Ditabraknya itu tidak kira-kira, saudara, sama truk trailer yang gedenya minta ampun, saudara. Bukan truk yang biasa itu loh, saudara ya, truk yang gede, saudara. Terus saudara itu ditabrak 2 kali, sudah jeger, saudara. Saya mikir, tidak tahu itu yang terjadi di belakang apa, saudara. Terus kemudian tabrak lagi, sekali lagi dihantam, habis saudara, jeger, saudara. Tapi pada waktu itu, yang keluar itu bisa firman, bahwa tidak ada sesuatu pun yang diizinkan Allah akan membahayakan kita. Itu langsung keluar, set. Dan saya dengan senyum berkata, nepi aja deh, kita lihat apa yang terjadi. Saudara, dan pada waktu nepi ya cukup lumayan sih, pintu belakang nggak bisa dibuka, masuk ke dalam. Saudara, kaca pecah, kaca lampu saudara ya. Tapi itu tidak seberapa kalau saudara lihat truknya itu segede apa saudara ya. Kalau saudara bisa bayangkan hantamannya dan bayangkan truknya itu saudara ya, truk yang sering kali ngangkat alat-alat berat yang gede yang bannya itu lebih dari 20 itu saudara. Saudara akan berkata, segitu mah tidak ada apa-apa. Saudara, dan itu yang mengerikan saudara. Itu truk saudara, remnya belum. Jadi benar-benar salurannya itu putus. Dia benar-benar tidak ada remnya. Dan orangnya berkata dia sudah coba banting ke trotoar, tidak bisa berhenti. Terus akhirnya dia banting ke tempat saya. Daripada mobilnya tidak bisa berhenti. Saya berpikir kok ya pas saya yang di depan ya. Habis dipikir lain, saya bilang bersyukurlah daripada motor yang di depan. Betul lah. Seandainya motor yang di depan kan habis sekarang. Saudara, tapi yang saya mau katakan, dalam kondisi apapun ya, kalau di dalam hidup kita ini penuh firman, itu kita bisa tidak khawatir, tidak takut, tidak syok. Bisa ada ketenangan yang luar biasa, saudara. Ketenangan yang luar biasa. Saudara, saya pelayanan di Temanggung, saudara, beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian di tengah jalan itu kecelakaan. Memang sebelumnya Tuhan bilang, sebenarnya kami pelayanan masih sekitar jam, waktu itu jam berapa? Jam 10, saudara ya. Dan
Orang-orang berkata berangkat aja, ya jam 8 juga masih keburu, 2 jam dari Semarang, saudara. Tapi tidak tahu bagaimana, saudara. Tuhan itu bilang dari pagi, berangkat jam 6, berangkat jam 6 pagi. Saudara, dan saya berkata sama yang jemput saya, kita berangkat jam 6 pagi. Ternyata di jalan sepi sekali ya. Di tengah jalan kita pikir, wah kayak begini sih 1,5 jam juga sudah nyampe Temanggung. Saudara, ternyata saudara di jalan itu ada kecelakaan. Truk balik, saudara. Truk balik. Dan tidak ada jalan lain kecuali naik ke gunung, saudara. Jadi lewat jalan yang benar-benar kecil, saudara ya. Lewat ke gunung. Saudara, dan sekali lagi, kalau kita ini saudara tidak bersama Tuhan, itu akan menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, saudara. Tidak ada petunjuk jalan. Orang kalau ditanyain ke Temanggung mana, ya terus saja. Jawabnya begitu. Padahal terus tuh banyak banget jalannya, tapi kecil-kecil semuanya, satu mobil, saudara. Jadi kalau ada 2 mobil, tidak tahu deh kita gimana, saudara. Ya, ada ke sini, ke situ, banyak sekali. Saudara, tapi saya lihat bagaimana Allah itu selalu menyertai. Kami sampai di Temanggung tepat, saudara ya. Ya, walaupun naik, turun gunung, hutan, masuk hutan, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Allah pegang kendali dalam segala sesuatu. Amin. Saudara, karena itu hari-hari ini, saudara, ya, biarlah kita itu punya firman yang banyak. Firman yang banyak itu membuat kita tetap tenang. Kita terkendali. Menghadapi masalah apapun, reaksi kita, saudara, adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua dikatakan, saudara, kita harus terlatih di dalam perang. Dan masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Saudara, ini hari-hari di mana malam akan semakin dahsyat. Saudara, Alkitab berkata waktunya sudah sangat singkat. Karena itu iblis akan melipat gandakan serangannya buat setiap kita. Saudara, dia akan coba serang lewat segala macam. Ya. Saudara, anak-anak muda jangan berpikir iblis akan menyerang, saudara ya, dengan bentuk setan datang hehehe gitu, saudara ya, atau Dracula. Nah, dia akan datang dengan wanita yang sangat cantik dan berkata, aku mau dong sama kamu, saudara ya. Padahal kita tahu ini perempuan belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan itu bisa membengkokkan hatimu begitu rupa. Tapi saya berdoa supaya kita waspada terhadap semua tipu muslihat iblis. Amin. Ya, bapak-bapak jangan berpikir aman. Ada begitu banyak, saudara, Tante Potifar di dekat-dekat saudara. Ya. Saudara tahu Tante Potifar kan, saudara ya? Yang suka menggoda saudara Yusuf. Saudara, engkau dipanggil untuk jadi Yusuf yang memberkati bangsa ini. Amin. Tapi ada banyak Tante Potifar yang membuat panggilanmu akan berhenti di tengah jalan, saudara. Saudara, dia menggoda dan dikatakan itu, saudara, dari hari ke hari. Jadi jangan pernah berpikir kalau saudara tuh sekali digoda ya, terus kemudian saudara berkata tidak, gitu ya. Maka kemudian saudara, perempuan ini atau iblis akan menyerang, saudara. Dia akan datang lagi, saudara ya. Saudara, karena itu kita harus benar-benar terlatih di dalam perang. Terlatih. Saudara, setiap kali masalah datang jangan berkata apakah Tuhan tidak sayang saya. Nah, terlatih dalam perang. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang akan dicobai, saudara, soal ekonomi. Saudara, saya bersyukur dari sejak saya kecil Allah melatih saya di dalam ekonomi. Saudara, dari sejak saya kelas 6, umur 6 SD, umur 6 tahun, saudara, maaf. Saya sudah lihat bagaimana kita belajar hidup dari iman. Seringkali tidak ada makanan di rumah. Ya, dan saya lihat bagaimana ayah saya berdoa, ibu saya berdoa dan Tuhan menyediakan. Saya tahu hari-hari di mana untuk beli pakaian aja, saudara. Saya harus berdoa, saudara. Dan saya tidak pernah minta sama orang tua saya. Dan Allah memberikan. Saudara, dan itu terus berlanjut, saudara, sampai saya sekolah di Belanda. Saya masih ingat apa yang ayah saya katakan pada waktu kami ke Belanda, saudara. Dia berkata, jangan pernah berharap sama papa. Karena papa tidak akan bisa kirim kamu uang. Tapi berharap sama Tuhan. Saudara, saya ditinggal di Belanda, saudara. Baru pertama kalinya saya dilepas begitu jauh dari orang tua saya, saudara. Hanya dengan uang 200 gulden, saudara. Saudara, dan itu tidak sampai 1 bulan. Karena biaya 1 bulan itu kurang lebih 1.000. Ya, kalau hemat sekali 750 lah sampai 1.000. Itu 200 itu seminggu berarti, saudara. Saudara, tapi saya melihat bagaimana Allah memelihara saya. Saudara, dan ayah saya selalu berkata, ya kamu percaya, kamu senangkan Tuhan. Maka kamu lihat, kalau burung pipit Tuhan pelihara, apalagi kamu. Saudara, dan saya lihat itu terjadi dalam hidup saya. Saudara, Allah bisa menolong dalam segala macam cara. Kadang-kadang tiba-tiba ada orang yang memberi saya pekerjaan. Ya, mulai saudara dari cuci piring, saudara ya, sampai bakar sate, sampai jadi koki, saudara. Kadang-kadang ada orang yang memberikan uangnya begitu saja.
Saudara, kadang-kadang Allah memberi dengan bentuk makanan dan sebagainya. Tapi saya tahu Allah sanggup memelihara. Dan sampai hari ini, saudara, Allah melatih saya dalam perang. Ada banyak orang yang bertanya, Bu, mana yang berdiri, ya, khususnya TK dan SD sudah selesai dibangun. Saudara, dan sepanjang tahun lalu, saudara, saya melihat betapa besarnya Allah. Desember kami menghitung semua pemasukan kami, saudara. Dan sepanjang tahun 2004, kami menerima dalam bentuk barang, dalam bentuk segala sesuatu yang kalau dijumlah, saudara, itu jumlahnya, saudara, 15 miliar, saudara. Hanya dalam waktu 1 tahun. Saudara, itu mustahil bin mustajab, saudara ya. Sekarang nih zaman krismon, zaman krisis. Siapa sih yang mau ngasih, saudara, sampai, saudara. Saudara, saya cuma mau bisa dan berkata, besar anugerahnya. Nah, orang banyak nanya sama saya, kok bisa sih punya iman? Nggak punya donatur tetap, ya, yang dilayani orang miskin semua, ya. Kok bisa sih punya iman? Bahkan beberapa guru yang mau masuk melayani di tempat kami, saudara, yang dari Semarang, dari Surabaya, yang terbeban melayani di tempat kami, mereka berpikir dan mereka menyiapkan mental mereka untuk melayani di sekolah yang begitu sederhana, saudara ya. Mereka berpikir sekolahnya itu sebagian kayu, sebagian mungkin triplek, saudara, dengan kondisi tanah bawahnya, saudara ya. Dan itulah tempat di mana mereka akan mengajar. Dan pada waktu mereka berdiri di samping gedungnya, saudara sudah kesana kan ya, saudara ya. Mereka berkata, ini sih sekolah orang kaya, katanya ya. Saudara, memang itu sekolahnya raja segala raja, saudara ya. Saudara, Tuhan beri anugerah besar. Nah, orang tanya, bagaimana bisa punya iman? Saya cuma jawab, saya dilatih dari satu peperangan kepada peperangan lain secara ekonomi. Latihan saya mulai dari kelas 3. Mungkin saudara bahkan sebelum itu, umur 3 tahun saya sudah mulai dilatih soal iman. Sampai hari ini. Saudara, karena itu jangan marah kalau Allah menaruh saudara dalam peperangan. Karena Allah mau mempercayakan perkara yang besar. Amin. Ya. Saya suka guyon dengan beberapa orang. Biar bagaimana jam terbang menentukan. Saudara tahu yang disebut jam terbang? Ya. Saudara, kalau pilot, saudara ya. Kalau pilot itu lulus, saudara ya. Nah, dia itu akan mulai menerbangkan pesawat. Setiap kali dia menerbangkan pesawat, itu dihitung, saudara. Saudara, kalau jam terbangnya itu di bawah, saudara ya, 100 jam, saudara ya, maka itu disebut pemula. Tidak pernah, saudara, dipercaya untuk mengendarai pesawat-pesawat yang terbaik, saudara. Nah, saudara, nanti ada yang namanya antara 100 sampai 1000 gitu, saudara. Pokoknya ada macam-macam disebutnya apa sampai akhirnya senior dan sebagainya. Nah, saudara, untuk menerbangkan presiden misalnya, untuk menerbangkan, saudara ya, pesawat yang canggih yang baru, maka mereka tidak cuma lihat lulusannya. Biar bagaimana yang dilihat adalah jam terbang. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan lihat jam terbang kita. Amin, saudara. Biar bagaimanapun, saudara, sama-sama pemusik, Tuhan akan lihat jam terbangnya. Biar bagaimana, saudara, karena untuk main musik saja itu butuh skill. Tapi untuk menangkap selera Tuhan itu butuh jam terbang. Saudara bisa mengerti? Saudara ya, ada banyak pemusik, tapi tidak bisa nangkap selera Tuhan. Untuk jadi MC juga sama. Saudara, untuk jadi MC, saudara cuma butuh skill. Tapi untuk menangkap selera Tuhan, bahkan mengikuti arusnya, saudara butuh jam terbang. Itu tidak bisa, saudara. Saudara, itu tidak bisa ditipu. Jam terbang itu menunjukkan, saudara. Ya, ada lain yang jelas, yang lain, saudara. Misalnya, saudara ya, jelas kepekaan, ya, hati kita. Tetapi biar bagaimanapun, keintiman dibangun karena waktu berjalan. Amin. Nah, biar kita semua mengerti ini. Kalau Allah membawa kita dalam peperangan. Peperangan itu bisa berarti pelayanan. Peperangan itu bisa berarti persoalan. Peperangan itu bisa berarti, saudara, hal-hal yang harus saudara kita gumuli. Saudara, tetapi itu semua membawa kita menjadi orang-orang yang terlatih dan kuat. Amin. Mari kita lanjutkan. Ayat Fatsal yang keempat. Fatsal yang keempat, ayat yang ke-14. Kita akan membacanya sekali lagi bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Saudara, kita lihat di sini, saudara.
Dikatakan saudara dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen itu perlu punya narwastu, mood, rempah-rempah, kunyit dan sebagainya. Saudara ini bicara apa? Saudara hidup kita ini tidak bisa cuma kita dengan Tuhan. Saudara. Tapi hidup kita ini harus berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Saudara rempah-rempah ini bicara tentang obat. Saudara. Ya kita harus bisa mengobati orang lain. Saudara jangan sampai hidup kita ini menjadi orang lain. Saudara ya. Justru kalau ada dia ya. Saya jadi tiba-tiba tadinya saya sukacita loh. Ada dia kok mendadak jadi sebel ya, gitu ya. Kehilangan sukacita. Nggak bisa. Seharusnya saudara, orang yang dekat kita jadi mengalami sukacita. Amin. Orang yang dekat kita yang sakit hati harus disembuhkan. Orang yang dekat kita, saudara, yang pemarah harus jadi sabar, saudara. Karena kita ini harus jadi, saudara, tempat di mana orang lain bisa mendapat obat sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena itu Tuhan mau mempelainya. Itu kayak kebun. Tuhan bilang ada kunyitnya, ada narwastunya, ada rempah-rempahnya, ada macam-macam saudara. Sesuai dengan kebutuhan. Saudara biar setiap hidup kita ini makin kaya. Makin kaya saudara. Dengan segala macam hal untuk memberkati orang lain. Amin. Saudara satu hal ya. Jangan pernah berpikir kalau kita menolong orang lain. Atau kita melayani. Maka kita semakin miskin. Saya sudah belajar dalam hidup ini. Semakin kita memberi, semakin kita kaya. Semakin kita menolong orang lain, semakin kita diberkati. Semakin kita, saudara ya, bergaul dengan banyak orang yang kata orang ini nyebelin, bikin masalah, saudara ya. Kalau kita bisa benar-benar menyalurkan sesuatu sampai orang itu berubah. Yang lebih banyak berubah, itu kita sendiri. Saya sudah belajar itu bertahun-tahun, saudara. Karena itu setiap kali kemarin, saudara. Ada beberapa orang bertanya kepada saya, saudara, waktu saya melayani di Semarang. Bu, wawancara. Kenapa sih ibu mau melayani pemulung anak jalanan? Apa untungnya? Dan saya jawab dengan senyum. Banyak untungnya. Saya bilang pada waktu saya melihat mereka. Yang pertama kali diubahkan. Itu saya, bukan mereka. Saudara, saya tidak sempat jabarkan satu persatu. Tapi kalau pelayanan saudara tidak mengubah hidupmu, ada yang salah. Ada yang salah. Maka pelayanan sudah menjadi pekerjaan. Ya. Dan itu bahaya besar. Karena pelayanan bukan pekerjaan. Apa bedanya pelayanan dengan pekerjaan? Pekerjaan adalah orang melakukan sesuatu dan dibayar untuk itu. Kalau pelayanan saudara, engkau memberikan yang terbaik. Kalau perlu tanpa bayaran. Bahkan saudara berani bayar untuk sesuatu. Di mana rencana Allah jadi dalam hidupmu. Amin. Saudara jadi beda. Pelayanan itu beda banget saudara. Ya, dengan pekerjaan. Nah, saudara kita lanjutkan saudara. Komplit harus ada dalam hidup kita. Sekarang kita lihat Fatsal yang kelima. Ya, ayat yang kedua. Fatsal yang kelima ayat yang kedua. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku. Merpatiku idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Saudara, sekalipun saudara tidur, tapi hatimu itu harus bangun. Tidur ini bicara tentang istirahat, tentang keletihan, ya. Saudara juga tentang penyerahan. Saudara, setiap dari kita, saudara, itu bisa saja capek. Setiap dari kita bisa saja, saudara ya, kita menjadi begitu lelah dan butuh istirahat. Saudara, dan setiap kita juga harus belajar untuk menyerahkan banyak hal. Tetapi dalam keadaan seperti itu, hati kita ini harus tetap bangun. Artinya waspada. Amin, saudara ya. Ada banyak orang tidak bisa membedakan antara menyerah dengan masa bodoh, saudara. Saudara menyerah itu, saudara ya, artinya memang tidak mikir, tapi bukan masa bodoh, saudara. Misalnya, saudara, sekali waktu kami mau meletakkan batu pertama, saudara, buat SMP dan SMA. Sebenarnya acara itu, saudara ya, akan dibuat tanggal 20, saudara, Januari. Saudara, tetapi kemudian ternyata tidak siap. Kami banyak yang kurang berdoa, ya, kami tidak sungguh-sungguh, terutama saya, saudara ya, tidak sungguh-sungguh berdoa. Saya salah di depan Tuhan, dan kemudian Tuhan bilang, tidak boleh. Ya, tidak boleh, tanggal 20 Januari tidak boleh meletakkan batu pertama. Saudara, nah setelah itu ada hari-hari yang panjang. Karena ada banyak tukang sudah datang, saudara ya, barang-barang sudah datang, saudara. Semua besi-besi itu sudah datang sebesar, pokoknya material sudah berdatangan sebanyak 2 M, saudara, 2 miliar. Tapi kami tidak boleh mulai, saudara.
Ya, dan beberapa orang mulai cukup panik dan tiap hari telepon saya berkata, kita mau mulai kapan bangunnya? Ini tukang mau diapain? Material mau diapain? Ya, saudara, dan saya bilang, biarin aja tuh. Tenang aja, nih duitnya Tuhan, biar Tuhan aja yang ngatur. Saudara, dan mereka berpikir, ya bilang, ibu mah gak sungguh-sungguh serius, katanya ya. Kayaknya masa bodoh. Salah, saudara. Saya gak masa bodoh. Saya benar-benar tenang dan tidak peduli. Tapi hati saya sedang menunggu Tuhan. Hati saya terus menunggu Tuhan. Sampai tiba-tiba, saudara, di akhir Januari Tuhan berkata, bereskan semuanya. Tanggal 1 Januari, peletakan batu utama. Saudara, dan Tuhan bilang, acaranya harus begini. Saudara, dan kami buat semuanya, saudara. Ya, dan semuanya indah. Karena Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang akan mengakhirinya. Amin. Saudara, jadi kita ini harus santai. Tapi hati kita ini tetap bangun, tetap melekat. Betul. Saudara, jangan sampai. Saudara, pada waktu itu kalau tidak salah, Tuhan bilang membuat tanggal 1 Februari ngadain acara. Itu kalau tidak salah tanggal berapa ya? 29 atau pokoknya mepet sekali lah, saudara. Saudara, pada saat itu saya langsung berkata, pemain musik semuanya siapin, ya, penari siapin, itu gedung semuanya ya dibuka, ya dipanggil semua orang-orang untuk datang. Karena hari itu Tuhan maunya begini-begini. Saudara, kadang-kadang kita itu harus rela membiarkan semua program kita, program manusia dibatalkan. Dan kita mengikuti program Allah. Amin. Kalau kita tidak berani mengikuti program Allah, kita mengikuti program manusia, saudara, maka kita tidak bisa seperti ini. Kita harus bisa tidur dengan tenang, tapi hati kita bangun. Amin. Bangun. Demikian juga dengan anak, saudara. Pada waktu saya di Bali, saudara, anak saya sakit perut. Saudara, dan sakit perutnya itu parah, saudara ya. Sampai sehari itu 10 kali, saudara ya, terus begitu. Saudara, dan dokter jelas bilang bahwa dia itu keracunan, saudara. Keracunan makanan sesuatu. Karena di Bali itu sedang ada virus yang pokoknya yang buat perut gitu. Itu sedang menyebar virus itu, saudara. Nah, dokternya itu bilang, saudara, ini nggak boleh di-stop pakai Imodium. Kalau di-stop pakai Imodium, ya, maka virusnya itu nyebar, saudara. Bisa sampai ke level kemana-mana. Jadi harus dikeluarin. Biarin aja katanya. Pokoknya minum larutan yang banyak atau Pocari Sweet katanya. Pokoknya biarin keluar aja. Nah, masalahnya kami ke Bali ini kan mau jalan-jalan, saudara ya. Nah, kalau diterusin keluar terus kan berarti anak saya nongkrong di WC kagak kemana-mana, saudara ya. Ya, padahal kan jadi apa itu, anak saya kan pengen kemana-mana, saudara. Pengen berenang, pengen ini, pengen itu, saudara. Nah, kemudian saudara, kami berdoa. Terus kemudian pada waktu berdoa, anak saya bilang begini, "Mah, rasanya Tuhan boleh tuh minum Imodium," dia bilang. Terus saya berdoa, saya bilang, "Iya, saya juga ngerasa yang sama boleh." Terus dia bilang, "Ya udah mah, kita tancap aja, saudara ya. Pokoknya sekali minum 2 ya, supaya berhenti 4 jam, saya pergi ke pantai, nyelam. Nanti balik lagi, tancap lagi 2 mah katanya ya. Pokoknya supaya mampet sebentar, pergi jalan-jalan ya." Ya sudah, saudara ya, karena saya berdoa, boleh, ya sudah saya lakuin. Saudara, saya tahu resikonya, saya tahu. Tapi saya belajar untuk tenang. Kalau Tuhan bilang boleh, ya boleh, gitu ya. Saudara, jadi kami lakuin. Setiap kali minum 2 itu cuma bisa mampet 5 jam. Tapi 2 mampet 5 jam, saudara, dia pergi, saudara. Ke Waterboom, kemana, saudara ya. Nanti 5 jam balik ke rumah. Ya, buang sebentar, minum lagi 2, saudara ya, untuk 5 jam lagi. Saudara, tapi rupanya benar-benar virusnya bereaksi. Di hari ketiga, saudara ya, itu badan anak saya menggigil semuanya. Menggigil, saudara, dan biru, bisa aneh, saudara. Ya biru, menggigil, saudara. Pokoknya kayak panas dingin. Sesuatu yang terjadi yang tidak normal, saudara. Ya, dan pada waktu itu, saudara, saya tahu, waduh, kelihatannya ini mulai gawat. Dan saat itu kami berdoa sama-sama, saya dan anak saya berdoa bahasa roh. Kita tanya, dan saya cuma bilang, "Tuhan, kok yang bilang boleh? Sekarang lakukan sesuatu." Tuhan bilang, "Sekarang ambil minyak, urapi." Saudara, saya ambil minyak, urapi, saudara. Dan mendadak, saudara, anak saya lari ke mana? Ke kamar mandi. Itu nyemprot, saudara. Semua muntah keluar, saudara. Bentuknya itu hitam sekali. Wah, udah gak tahu deh. Hitam, bener-bener itu kayak orang dikuras, saudara. Selesai muntah, saudara ya. Hitam, beres. Sama sekali. Gak buang-buang air lagi. Saudara ya, sama sekali gak menggigil. Langsung reda, langsung sembuh. Saudara, banyak orang berkata, kenapa Tuhan gak mau sembuhin dari hari pertama?
Ya enggak tahu, Tuhan maunya sendiri, saudara ya. Gak bisa diatur, kita yang ngikutin Tuhan, bukan Tuhan ngikutin kita, betul? Ya, bagian kita coba tenang aja. Ikutin aja kemana Tuhan mau. Dia selalu punya cara, punya waktu tersendiri. Saudara, dan dalam hidup saya enggak pernah Tuhan itu sama. Dia Allah yang terlalu kreatif untuk mengulang persis sama. Ingat itu. Ya. Coba lihat, dia nyembuhin orang buta nih, saudara ya. Caranya macam-macam, betul kan? Ada yang tumbang tangan 2 kali, ada yang ngomong, ada yang dikasih ludah, ada yang dikasih lumpur, saudara. Macam-macam. Kenapa? Karena dia begitu kreatif. Tapi sekarang anak-anak Tuhan maunya cuma ngasih yang imitasi, saudara ya. Tiruan. Belajar mengikuti Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang kreatif. Amin. Kita lihat yang ke-6. Ke-6, saudara, ayat yang ke-6 juga. Fatsal 6 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Saudara, ini bicara tentang pemuritan ya. Saya tidak bisa terangkan satu persatu, tapi saya mau berkata ini bicara tentang pemuritan. Kenapa disebut beranak kembar? Saudara, artinya begini. Setiap firman yang saudara dapat, itu saudara ya, harus memberkati saudara dan memberkati orang lain. Jadi kembar. Setiap kali saudara dapat sesuatu, itu harus buat saudara, tapi juga harus disalurkan buat orang lain. Karena itu disebut beranak kembar. Saudara, nah setiap kita itu sebenarnya harus belajar untuk menyalurkan atau memuridkan orang lain. Kalau kita ini saudara ya, selalu cuma makan firman buat kita, tidak pernah belajar menyalurkan buat orang lain, saudara ya, maka kita ini jadi lautan mati. Kebanyakan makan sampai akhirnya tidak ada tumbuhan atau binatang yang bisa hidup di situ. Karena itu disebut lautan mati. Saudara, nah orang Kristen itu setiap kali dengar firman kan digarami. Karena kita ini kan garam, betul kan? Kita ini garam, kumpulnya sama orang Kristen terus, tidak pernah menggarami orang lain. Darah tinggi juga mati, saudara ya. Atau kalau enggak jadi ikan asin, saudara ya. Karena kebanyakan garam, saudara. Nah saudara, kita tidak bisa. Kita harus menyalurkan. Bagi. Supaya hidup kita ini saudara berbuah bagi orang lain. Amin. Ya. Saudara, pada saat saudara membagi firman, membagi kehidupan, membagi berkat saudara, maka hidupmu aneh. Itu terus beranak. Artinya menjadi tambah banyak, tambah kuat, tambah luar biasa. Saudara, kita lihat yang ke-7. Kita lihat yang ke-7 saudara. Ayat yang ke-10. Yang ke-7 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Kira-kira Tuhan bergairah gak sih lihat kita? Ya. Atau Tuhan bilang, ya dia lagi bosan banget. Ya. Saudara, seharusnya Tuhan itu bergairah lihat kita. Nah, ada banyak anak Tuhan yang tidak bisa membangkitkan gairah Tuhan. Kenapa? Kalau doa aja saudaranya cuma Bapak kami. Coba bayangin ya kalau saudara doa Bapak kami terus ya. Itu dengarnya baru pertama Bapak kami Tuhan bilang klise. Udah enggak semangat Tuhan dengarnya. Karena enggak keluar dari dalam hati, betul? Saudara ya. Bukan saya anti doa Bapak kami loh, bukan saudara ya. Tapi saya mau berkata, coba deh kalau saudara ini ya punya istri atau punya suami. Bahkan anak lah. Setiap kali baru datang, saudara ya, udah ngomong, halo Pak, cuma begitu gitu, halo Pak, gitu, halo Pak. Lama-lama bosan lah, gitu ya. Kan saudara harus sesuatu untuk membangkitkan. Nah, untuk membangkitkan gairah. Ya. Saya berdoa supaya pujian kita membangkitkan gairah Tuhan. Amin. Sampai istilahnya Tuhan di langit itu tiba-tiba berkata, siapa yang main musik? Kok harum banget? Beda banget dari sepenuh hati. Sampai Tuhan ngelongo, oh genta ya, gitu ya misalnya ya. Misalnya ya, jangan GR ya. Saudara, setiap dari kita saudara harus bisa sampai membangkitkan gairah Tuhan. Membangkitkan. Ya istri-istri, saya harap saudara bisa membangkitkan gairah suami. Kalau saudara sudah tidak bisa membangkitkan suami, apalagi membangkitkan gairah Tuhan, saudara ya. Saudara coba ya. Bagaimana saya bisa membangkitkan gairah suami saya? Pertama, saya harus tahu kesukaan dia. Betul kan? Saya harus kenal dia. Saya tidak bisa membangkitkan kalau saya tidak kenal dia. Saudara. Saya tahu saudara, suami saya. Contohnya lah. Suami saya itu suka saudara ya. Kalau misalnya
saya belai dengan lembut sekali. Ya, dia sangat suka kalau saya bisikin sesuatu di telinga dia yang mesra. Rahasia kita dong, apa yang saya bisikin. Ya, saudara ya. Nah, saya kenal, saudara ya. Dan saya tahu cara membangkitkan. Saya juga tahu bagaimana suami saya bangkitkan. Kalau pada waktu dia lagi keluar kamar mandi, tiba-tiba saudara saya melakukan sesuatu, saudara. Nah, itu tiba-tiba langsung bangkit, saudara dia. Saya kenal. Dan saya bisa membangkitkan suami saya. Ya. Saya juga bisa membangkitkan anak saya dua. Ya. Bukan masalah seks, tapi masalah yang lain. Misalnya begini. Anak saya, saudara ya, yang kedua. Itu seseorang yang tidak pernah bisa, saudara ya, ditantang. Dia anaknya tidak mau terkalahkan, saudara. Jadi punya semangat juang. Jadi untuk membangkitkan gairah dia, misalnya pelajaran, saya cuma ngomong begini. Ya, kayak begini mah ya gampang. Tapi belum tentu kamu bisa dapat 10. Oh pasti ngotot dia bilang. Bisa, kenapa enggak? Langsung begitu saudara ya. Saudara otomatis gairahnya bangkit. Dia akan berkata, saya belajar, lihat ya mah, besok saya dapat 10. Saudara, saya tahu bagaimana membangkitkan gairah anak saya. Tapi anak saya yang pertama enggak bisa dibangkitkan dengan ditantang. Kalau dia ditantang, saudara ya, dia makin berkata, susah ya? Ya udah deh, ya saudara ya. Saudara, itu anak saya yang pertama, saudara. Anak saya yang pertama itu tidak bisa ditantang. Tapi anak saya yang pertama itu harus dibangkitkan dengan apa? Sadar bahwa ini sangat mudah. Ya. Bahwa ini hal yang begitu kecil, saudara. Dan saya mulai membangkitkan dengan dia berkata, wah ya, kamu itu IQ-nya berapa kok? Gitu ya. Kalau kayak begini aja kagak bisa ya. Wah enggak mungkin, saudara. Saya bisa, saya tahu. Dan saya mulai berkata, kamu pengen mama bangga buat 10. Karena apa? Karena anak saya yang besar itu sangat cinta saya. Dia akan lakukan apapun demi saya. Nah, saudara, dan saya tahu itu akan menjadi kartu as buat membangkitkan dia. Kalau sudah demi mama, ya istilahnya hidupnya pun dia berikan, saudara ya. Dan itu cara paling enak membangkitkan dia. Nah, sekarang saya mau tanya, kita kenal Tuhan dan kita tahu enggak gairahnya itu kemana bergerak? Bisa enggak kita membangkitkan gairahnya? Kalau saudara enggak kenal Tuhan, saudara tidak tahu, saudara ya, bagaimana membangkitkan gairahnya, maka kita tidak akan pernah menjadi mempelai. Ya. Saudara, saya berdoa supaya ini hari-hari di mana saudara bisa mengenal Tuhan dan saudara bisa merasakan dan membangkitkan gairahnya. Ya. Kita lanjutkan yang terakhir. Ya, ayat Fatsal 8 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, yang terakhir Tuhan berkata soal cinta. Alkitab berkata, ya, engkau bisa punya bahasa macam-macam, karunia macam-macam. Engkau bisa pelayanan tanpa kasih, semuanya sia-sia. Saudara, ada satu kasih, gelora cinta yang seperti api, saudara. Yang dikatakan sungai kayak apapun tidak bisa, saudara, untuk memadamkannya. Oh, ada semangat, saudara ya, semangat besar, saudara. Saudara, dan ini gelora, saudara, seharusnya terpancar dalam hidup kita. Tapi kalau hanya gara-gara hujan, tidak jadi pelayanan. Nah, ini mana geloranya? Mana cintanya? Kalau hanya gara-gara saudara lagi mepet, kagak kasih perpuluhan. Saudara, Tuhan perpuluhan ngutangnya mepet sih. Mana geloranya? Mana kasihnya, saudara? Kalau gara-gara sakit, kita tidak pernah bisa datang. Saya selalu diberkati setiap kali lihat saudari kita. Saya tahu, ya saudara pasti di sini bersama-sama tahu. Saya berpikir kalau saya atau banyak orang lain sakit kanker seperti dia, atau sakit segala macam hal yang lain seperti dia, dimana untuk kadang-kadang duduk aja begitu sakit, mungkin tidak ada di sini. Ya. Mungkin dia akan diam di rumah dan punya 1000 alasan untuk tidak datang. Karena seringkali kita yang sakit pusing saja membuat kita tidak datang kebaktian, betul. Tapi setiap kali dia ada di tengah-tengah kebaktian dan bertemu dengan saya diberkati. Hanya melihat dia aja, itu di hati saya seperti berkata, kalau dia yang harus menahan begitu banyak kesakitan, masih bisa hadir bersama-sama kita, seharusnya tidak ada alasan untuk kita yang sehat, ya, tidak hadir di hadapan Tuhan. Ya. Saya tahu pernah sekali di dalam kebaktian saya dia pingsan. Dan buat saya, saudara, itu bukan menunjukkan bahwa dia lemah.
Tapi itu justru membuat kesaksian yang lebih kuat lagi. Dia tidak pernah menyerah. Dan sampai hari ini, saudara, dia tetap bertahan. Saudara, dalam hidup ini, saudara, kita bisa menunjukkan gelora cinta. Tidak selalu justru dengan kekuatan kita. Tapi mungkin justru dengan kelemahan kita. Ya. Tapi orang kan bisa berkata, luar biasa, ada Tuhan di tengah itu. Mari kita berdoa.